Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Nur Hikmah, kelas 4 DPAI. Sini saya akan merangkum materi kelompok 8 sampai kelompok 13. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama ada materi kelompok 8, Pendidikan di Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai macam ras, suku, budaya, dan agama, dirasa penting untuk menerapkan pendidikan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa dengan masyarakat Indonesia yang beragam inilah sering menjadi penyebab munculnya berbagai macam konflik. Pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan dengan menggunakan perbedaan budaya yang ada pada para siswa, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur, agar proses belajar menjadi mudah dan efektif. Selanjutnya ada materi kelompok 9. Ibnu Khaldun dikenal sebagai salah seorang pakar sains Islam, bapak ilmu sejarah atau sejarawan muslim. Sebagai filosof ekonom, politis sekaligus pendidik, ia dikenal sebagai bapak sosiolog. Pendidikan tak hanya sebatas proses belajar mengajar yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Akan tetapi, lebih luas lagi, pendidikan merupakan proses di mana para anak didik mampu menghayati, menyerap, bahkan menangkap dari peristiwa-peristiwa alam sepanjang zaman. Maka dari itu, beliau tegas bahwa ilmu dan pendidikan merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas jenis insani. Ada beberapa metode yang ditawarkan beliau, diantaranya metode pentahapan, kasih sayang, peninjauan kematangan, penyesuaian, perkembangan potensi peserta didik, penguasaan satu bidang, widya swasta, praktek, dan menghindari peringkasan buku. Pendidikan menurut beliau yaitu pengembangan potensi dalam bidang tertentu dan pembinaan pemikiran yang baik. Materi pembelajaran menurut beliau harus bersifat akliyah dan nakliyah. Metode yang ditawarkannya sangat relevan dalam pendidikan dunia modern. Pemikiran beliau terhadap pendidikan bisa menjadi acuan dalam pendidikan dunia modern, sebab apa yang ditawarkan beliau sangat mengutamakan teori dan praktek dalam dunia pendidikan Islam. Sebab pendidikan harus bersumber dari Al-Quran, yang mana ajaran-ajaran Islam harus diterapkan terhadap realitas kehidupan. Materi 10. Dalam meningkatkan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskannya sendiri, yaitu tujuan hakiki dan pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Muhammad Imarah mengungkapkan bahwa tujuan pendidik menurut Abduh adalah terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim, kedamaian hidup di akhirat, sarana kebahagiaan dunia. Dari rumusan tujuan pendidikan tersebut dapat dipahami bahwa yang ingin dicapai oleh Muhammad Abduh dalam pendidikan yaitu mencakup aspek akal dan aspek spiritual. Beliau ingin di dalam diri peserta didik terjadi keseimbangan antara pendidikan akal dan spiritual. Materi kelompok 11. Kiai Haji Ahmad Dahlan Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta pada 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di Mesir, Arab, dan India. Untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia, Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau musola. Pada tahun 1912, ide-ide yang dikemukakan beliau telah membawa perubahan dalam bidang pembentukan lembaga pendidikan Islam. Yang semula
bersistem pesantren menjadi sistem klasikal, di mana dalam pendidikan klasikal tersebut dimasukkan pelajaran umum ke dalam pendidikan madrasah. Meskipun demikian, Kyai Haji Ahmad Dahlan tetap mendahulukan pendidikan moral atau akhlak, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Selanjutnya ada materi kelompok 12. Nama lengkap Kyai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang disebut dengan nama Pangeran Benawa. Konsep beliau tentang pendidikan sangatlah dipengaruhi lingkungan dan pendidikan beliau, serta kondisi sosial, budaya, dan politik di masa hidup, di mana beliau hidup di tengah perjuangan melawan penjajah dan mulai bangkitnya Islam di Timur Tengah. Selanjutnya materi kelompok 13, materi kelompok terakhir. Persis adalah salah satu gerakan pembaharuan yang didirikan oleh Yusuf Zamzam Komarudin dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini bersemboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, kufarat, syirik. Berdirinya organisasi Persis bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kemujudan berpikir dan ketertutupan pintu ijtihad. Sekian rangkuman dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.